Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, dan kita masih membahas juz yang ke-24 pada akhir surah Az-Zumar, halaman 467, Az-Zumar ayat 75 sampai Ghafir ayat 7. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa taral malaikata haffina min hawlil 'arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقابي. وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 1 surat Ghafir, ha ini boleh dibaca dengan imalah, bukan ha tetapi he. Nah, ini bacaan imalah namanya, he mim. Kemudian pada ayat yang ke-5 iqab, ini ya-nya boleh ditambahkan menjadi iqabi karena memang asalnya seperti itu. Kemudian ayat yang ke-6 kalimatu, ma-nya boleh dipanjangkan menjadi kalimatu, dan ini bentuk jamak. Kalau kalimatu bentuk mufrad. Kemudian ra ketemu lam pada ayat 7 boleh idgham faghfil lilladzina. Kemudian waqihim seperti biasa boleh dibaca dhammah ya, waqihum. Ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas bagaimana kondisi penghuni-penghuni neraka digiring dengan kasar oleh para malaikat masuk ke dalam neraka,
Dan bagaimana penghuni-penghuni surga dituntun dengan halus, dengan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke surga. Nah, maka pada pembahasan kemarin bahwa disebutkan bahwa mereka orang-orang yang bertakwa digiring menuju kepada surga. Kemudian futihat abwabuha, sudah dibuka pintu-pintunya surga. Jadi begitu mereka datang itu sudah dibuka pintu-pintunya, sehingga tidak perlu mereka menggedor-gedor pintu untuk dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nunggu lama di luar, tidak, karena mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pintu surga ada 8 sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Thamaniyatu abwabin." Al-jannatu laha thamaniyatu abwabin. Surga memiliki 8 pintu. Wan naru laha sab'atu abwabin. Neraka memiliki 7 pintu. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad, derajatnya sahih. Nah, 8 pintu ini apa saja rinciannya? 1, pintu salat. Yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang yang pakar salat, yang banyak salat sunnah, masuk dari pintu salat. Yang kedua adalah pakar sedekah, pintu sedekah, masuk darinya para pakar sedekah. Yang ketiga adalah pintu jihad, masuk darinya para ahli jihad. Yang keempat adalah pintu puasa, masuk darinya orang-orang yang ahli puasa sunnah. Kemudian ada lagi pintu amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kelima, ada lagi pintu ar-radin, orang-orang yang ridha terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ada musibah, ada apapun hatinya rela, orang ridha. Ini pintu yang ke-6. Pintu yang ke-7 adalah pintu al-afina 'anin nas, orang-orang yang suka memaafkan orang lain. Apapun kesalahan dari orang maka dimaafkan oleh dia, suka memaafkan. Kemudian yang terakhir adalah al-babul aiman, pintu yang kanan. Itulah 8 pintu surga yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Nah, itu sebagai tambahan saja untuk ayat yang kemarin sudah kita bahas. Sekarang kita lanjutkan surat Az-Zumar ayat terakhir. Allah mengatakan, "Wa tara, dan engkau melihat al-malaikata, para malaikat, hafina, mereka itu berkerumun, min haulil arsy, di sekitar singgasana Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan? Yusabbihun, mereka bertasbih mensucikan Allah, bihamdi rabbihim, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala pemelihara mereka. Wa qudiya bainahum, dan telah diputuskan di antara mereka, maksudnya para makhluk-makhluk, bil haqqi, dengan hak, maksudnya dengan adil. Wa qila, dan dikatakan, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Rabb seluruh alam. Jadi pada saat penghuni surga sudah dimasukkan ke dalam surga, mudah-mudahan semua kita masuk surga dengan aman, amin ya rabbal alamin. Maka pada saat itulah engkau melihat para malaikat berada di sekitar singgasana Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan seperti biasa, tidak berubah, yaitu tasbih dan tahmid. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Maka dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa para malaikat itu wiridnya adalah subhana rabbi wa bihamdih, subhana rabbi wa bihamdih. Maha suci Allah dan memuji Allah, maha suci Allah dan memuji Allah. Memahasucikan Allah maksudnya menafikan segala kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak punya kekurangan. Memuji Allah maksudnya menetapkan adanya sifat-sifat yang terpuji pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak memiliki satupun sifat yang tercela sama sekali. Wa qudiya bainahum bil haqqi, Allah memutuskan dengan adil. Yang baik dimasukkan surga, yang jelek dimasukkan neraka, ini adil. Maka karena keadilan Allah tersebut, maka diucapkanlah alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah. Kenapa dijawabkan alhamdulillah? Karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang ahli surga dimasukkan surga, alhamdulillah. Yang ahli neraka dimasukkan neraka juga alhamdulillah. Kenapa? Karena adilnya Allah. Memang mereka pantasnya masuk neraka, ini hukum yang adil, maka diucapkan alhamdulillah. Siapa yang mengucapkan alhamdulillah? Tidak disebutkan di sini siapa yang mengucapkan. Qila, diucapkan. Yang mengucapkan siapa? Enggak dijelaskan. Kenapa enggak dijelaskan? Ibnu Katsir mengatakan
Karena keadilan Allah sangat sempurna, maka seluruh alam semesta ini semuanya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Manusia berakal mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Malaikat berakal mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Para jin berakal juga mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang tidak berakal misalnya hewan-hewan yang dibangkitkan oleh Allah dari kubur, setelah itu dikisos oleh Allah antar mereka seperti yang sudah kita bahas kemarin, semuanya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Maka sebagian ulama berkomentar bahwasanya di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menutup dengan alhamdulillahi rabbil alamin, sebagaimana di sebagian surat Allah membuka dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Surat Al-Fatihah dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Surat Az-Zumar ditutup dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maka Allah itu selalu terpuji dari awal sampai akhir, sejak dulu kala sampai nanti akhir sampai hari kiamat, selalu Allah itu terpuji, tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak terpuji. Inilah tafsir ringkas untuk surah Az-Zumar. Sudah selesai, kita lanjutkan surat berikutnya, surat yang ke 50 berarti, surat Ghafir. Apa? Surat ke-40. Surat Ghafir ini punya nama lain, yaitu surat Al-Mu'min. Disebut surat Ghafir karena pada ayat 3 ada kata-kata ghafiridz dzambi. Disebut surat Al-Mu'min karena nanti akan ada ayat yang bercerita tentang rajulun mu'min, seorang laki-laki beriman dari keluarga Fir'aun. Fir'aun kafir, tapi ada seorang keluarganya yang dia mukmin. Maka disebut surat Al-Mu'min karena itu. Surat ini dimulai dengan Hamim. Surat yang dimulai dengan Hamim ada 7 surat, mulai dari surat Ghafir sampai dengan surat Al-Ahqaf. Mulai dari surat yang ke-40 berarti sampai surat yang ke-46, karena 7 surat berturut-turut. Surat-surat yang dimulai dengan Hamim itu disebut sebagai Hawamim. Surat-surat dimulai dengan Hamim, atau disebut Alu Hamim, keluarga Hamim, karena apa? Dia dimulai dengan Hamim. Disebut juga sebagai Arais, disebut juga sebagai Dibajul Quran. Ibnu Mas'ud mengatakan Al-Hawamim Dibajul Quran. Surat-surat Hawamim itu adalah hiasan untuk Al-Quran. Surat-surat Hawamim ada 7. Pintu neraka juga ada 7. Maka masing-masing dari surat Hamim ini akan datang berada di depan pintu neraka, kemudian akan mengatakan, ya Allah, jangan masukkanlah orang ini ke dalam pintu neraka ini, karena dia beriman kepada saya dan membaca saya ketika di dunia. Ini fadilah surat Hamim. Tapi fadilah yang terakhir saya bacakan ini memang hadisnya dhaif, karena hadisnya mursal, dan hadis yang mursal adalah hadis yang dhaif karena sanadnya tidak bersambung. Adapun hadis yang sahih tentang fadilah Hamim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, in buyittum, kalau kalian diserang malam-malam oleh musuh, falyakun syi'arukum Hamim la yungsarun, maka hendaklah kalian itu mengucapkan Hamim, mereka tidak akan ditolong, maksudnya mereka tidak akan menang. Maka sebagian ulama berdasarkan hadis yang sahih ini mengatakan atau menganggap bahwa Hamim itu adalah nama Allah, karena Hamim la yungsarun, maksudnya demi Allah mereka tidak akan ditolong oleh Allah, demi Allah mereka tidak akan mengalahkan kita. Jadi negara Islam kalau diserang tiba-tiba mendadak oleh musuh di malam hari, supaya kita ditolong Allah, supaya musuh tidak ditolong Allah, gimana? Kita ucapkan berkali-kali, Hamim la yungsarun, Hamim la yungsarun, demi Allah mereka tidak akan menang mereka, demi Allah mereka tidak akan menang mereka. Kalau semua kita mengatakan seperti ini, insya Allah kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tidak akan bisa melumpuhkan kita. Hamim artinya apa? Tidak ada yang tahu artinya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan alif lam mim, alif lam ra dan sebagainya. Kalau tidak ada yang tahu artinya, apa fungsinya ini diucapkan dalam Al-Quran? Fungsinya untuk memberitahu orang-orang Arab bahwa ayat-ayat Quran hurufnya sama dengan huruf-huruf yang mereka pakai. Ada haknya, ada mimnya, ada alifnya, ada lamnya, ada mimnya.
tapi ternyata mereka tidak bisa menandingi Quran. Yang ini menunjukkan bahwa Quran betul-betul wahyu dari Allah, bukan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap ayat-ayat yang bicara tentang Hamim, Alif Lam Ra dan sebagainya, ayat-ayat yang tidak kita pahami maksudnya itu, pasti setelah itu akan bicara tentang Quran, membela Quran. Maka di sini juga Allah membela Quran. Allah mengatakan tanzilu, diturunkan, al-kitabi, kitab itu yaitu Al-Quran, minallahi, dari Allah, al-aziz, yang maha gagah, al-alim, yang maha mengetahui. Jadi Quran bukan buatan Muhammad. Buktinya hurufnya ha, mim seperti huruf kalian, tapi kalian nggak bisa menandingi. Lah terus siapa yang menurunkan? Allah. Siapa Allah? Zat yang maha gagah, yang maha tahu. Karena Quran ini yang menurunkan adalah zat yang maha gagah, maha tahu, maka tidak mungkin Quran bisa diubah. Dan tidak mungkin Quran ada kesalahan padanya meskipun satu saja, nggak mungkin. Adapun tulisan manusia pasti ada salahnya. Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah, kemudian dibaca oleh muridnya, disetorkan. Setiap kali setoran selesai pasti ketemu salah. Nanti setoran yang kedua disetorkanlah, dibaca lagi dari awal sampai akhir, ketemu ada salah lagi. Disetorkan yang ketiga lagi, dibaca dari awal sampai akhir, ketemu lagi masih ada lagi salahnya. Maka Imam Syafi'i mengatakan, subhanallah, maha suci Allah, Allah enggan bahwasanya ada kitab yang tanpa salah kecuali satu, yaitu kitabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kitab Sahih Bukhari pun juga ada salahnya, karena yang menulis adalah manusia, Imam Bukhari. Salahnya bukan di hadisnya, tapi salahnya di pemikiran beliau ketika menafsiri hadis-hadis yang sahih tersebut. Ada kesalahan penafsiran. Kenapa? Yang nulis manusia. Allah mengatakan ghafiridz dzambi, Allah itu pengampun dosa, wa qabilit taubi, dan penerima taubat, syadidil iqabi, yang dahsyat siksanya, dzit tauli, yang memiliki kenikmatan, memberikan kenikmatan kepada para hambanya. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Allah. Ilaihi, hanya kepada Allah, al-masir, tempat kembali. Ayat ini membicarakan tentang Allah yang menurunkan Quran. Sifat Allah adalah mengampuni dosa-dosa yang sudah lewat, diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menerima tobat, yaitu untuk dosa-dosa yang akan datang. Allah masih selalu menerima tobat kita, tidak akan menutup pintu tobatnya sampai nanti hari kiamat, yaitu ketika sudah terbit matahari dari barat, maka sudah ditutup pintu tobat. Orang mau tobat dari kafir nggak bisa, masuk Islam saat itu nggak ada gunanya, telat, masuk Islamnya telat. Tetapi meskipun Allah mengampuni dosa, menerima tobat, ternyata Allah juga syadidil iqab, dahsyat siksanya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang membangkang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang maha tobat tadi, menerima tobat tadi, bagi orang-orang yang tidak membangkang terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang syadidil iqab, ini untuk orang-orang yang membangkang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini semakna dengan ayat yang lain, di mana Allah mengatakan pada surah Al-Hijr ayat 49 dan 50, Allah mengatakan nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim, sampaikan kepada hamba-hambaku bahwa aku ini maha pengampun, maha penyayang. Wa anna adzabi huwal adzabul alim, tapi ingat, siksaku adalah siksaan yang menyakitkan. Jadi disebutkan maha rahmat Allah, tapi juga disebutkan maha dahsyat siksanya Allah, supaya manusia memiliki dua sifat yang imbang, sifat khauf dan roja. Khauf, takut kepada siksa Allah, roja, mengharap terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti sudah sering disampaikan bahwa ada tiga sifat yang wajib kita miliki. Pertama, mahabbah, cinta kepada Allah. Yang kedua, khauf, takut kepada Allah. Yang ketiga, roja, mengharap rahmat Allah. Mahabbah seperti kepala bagi seekor burung, khauf dan roja seperti dua sayap burung. Tanpa kepala burung tidak hidup, tanpa dua sayap yang bagus burung tidak akan terbang dengan indah. Nah, demikian juga orang muslim tidak akan sempurna kehidupan dia kecuali dia memiliki tiga sifat ini: cinta sama Allah, mengharap rahmat Allah, takut terhadap siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan ilaihil masir, hanya kepadanya kita akan kembali untuk mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing.
Kemudian Allah mengatakan ma yujadilu, tidaklah mendebat fi ayatillahi, terhadap ayat-ayat Allah Al-Quran, illal ladzina kafaru, kecuali orang-orang kafir. Fala yaghrurka, maka janganlah mengecoh engkau, taqallubuhum, bolak-baliknya mereka, fil biladi, di negeri-negeri. Jadi maksud ayat ini adalah memberikan tasliyah, menghibur kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran kamu sampaikan, sebagiannya tidak beriman tapi malah mendebat, membantah. Nggak usah susah. Kenapa? Mereka itu orang-orang kafir, orang-orang yang sudah dicap oleh Allah kafir, sehingga mau disampaikan ayat apapun tidak akan beriman. Tapi kalau orang yang tidak dicap kafir oleh Allah, maka dibacakan ayat Quran, ayat Qurannya akan memberikan bekas pada hatinya, akhirnya tertarik kepada Islam, akhirnya masuk Islam. Contohnya siapa? Banyak. Umar bin Khattab misalnya, datang dari rumah malam-malam membawa pedang, ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di Masjidil Haram, Nabi Muhammad sedang sholat tahajud, sholat malam. Maka Sayyidina Umar ketika masih kafir tadi mendengarkan bacaan Quran. Begitu mendengarkan bacaan Quran, pedangnya tidak jadi dihunus, malah dimasukkan dalam sarung pedangnya. Kemudian dia mengatakan waqa'al Islam fi qalbi. Saat itu jugalah Islam sudah masuk dalam hati saya. Tapi belum masuk Islam dia, baru tertarik, yang akhirnya kemudian masuk Islam. Maka orang-orang yang tidak dicap kafir oleh Allah, mereka tidak akan membantah ayat-ayat Allah, tapi justru tunduk terhadap ayat-ayat Allah, mengetahui keindahannya, kemudian mengikuti isinya. Karena itu Nabi dipesani oleh Allah, fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Mereka bolak-balik ke negeri, yaitu untuk menikmati kenikmatan dunia atau mengumpulkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Karena mereka kaya-kaya sehingga bisa pergi ke sana kemari dengan senang hati, dengan foya-foya. Jangan terkecoh dengan kondisi seperti itu. Kondisi orang kafir yang bergelimangan harta sehingga bisa pergi ke sana, bisa pergi ke sini, ke sana kemari, itu bukan menunjukkan Allah ridho kepada mereka. Karena banyaknya harta itu sama sekali bukan menunjukkan ridha Allah. Tidak ada kaitan antara ridha Allah dengan harta. Banyak nabi-nabi yang miskin, banyak para wali-wali Allah yang miskin, tapi mereka adalah orang-orang yang sangat diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah masih menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menceritakan kondisi nabi-nabi terdahulu, bagaimana nasib mereka. Allah mengatakan, kadzabat, telah mendustakan, qablahum, sebelum mereka, qaum Nuhin, kaumnya Nabi Nuh, wal ahzabu, juga komplotan-komplotan orang kafir, mim ba'dihim, dari setelah mereka, wahammat, dan sangat ingin, kullu ummatin, setiap umat, bi rasulihim, terhadap rasul mereka, ingin apa? Liyakhuduh, untuk membunuhnya. Wajadalu, dan mereka mendebat, bil batil, dengan kebatilan, liyudhidu, supaya mereka menolak atau membantah, bihi, dengannya, al-haqqa, kebenaran. Fa akhadtuhum, maka saya siksa mereka, maka saya binasakan mereka. Fa kaifa, maka bagaimanakah, kana, adalah iqabi, siksaan saya. Jadi maksudnya umat-umat terdahulu sama dengan umat Nabi Muhammad SAW. Mereka juga mendustakan Nabi mereka. Rasul yang pertama kali diutus untuk mengingkari penyembahan berhala adalah Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Makanya di sini Nabi Nuh disebutkan oleh Allah. Kenapa? Dia pertama kali Rasul yang diutus yang melakukan nahi mungkar terhadap penyembahan berhala atau kesyirikan. Sebelum Nabi Nuh belum ada kesyirikan, semuanya Muslim, termasuk anaknya Nabi Adam, Qabil. Dia memang membunuh adiknya Habil, tapi dia Muslim. Dia menyembah Allah, tidak melakukan syirik, tapi dia melakukan dosa besar, yaitu pembunuhan terhadap seorang Muslim. Maka Nabi Nuh disebutkan di sini ini karena beliau adalah Rasul yang pertama. Setiap umat ingin membunuh nabinya, yaitu umat yang kafir,
Tetapi bagaimana nasibnya akhirnya? Apakah Nabi tadi dibunuh? Tidak. Tapi justru Nabi itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kirimkan siksa sehingga umat kafir tadi dihancurkan oleh Allah, nabinya selamat. Nah, maka maksudnya ini menghibur Nabi Muhammad. Kamu juga begitu. Kamu sekarang diingkari oleh kaummu, gak ada masalah. Mereka nanti akan saya hancurkan, kamu akan saya selamatkan. Maka Allah bertanya, fakaifa kana iqab? Bagaimana siksaku? Maksudnya betapa dahsyat siksaku. Jadi ini pertanyaan bukan untuk memerlukan jawaban, tapi untuk diperhatikan betapa dahsyat siksa Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Imam Qatadah ketika membaca ayat ini, fakaifa kana iqab, dia mengatakan wallahi kana syadidan. Demi Allah, sungguh siksa Allah pasti sangat-sangat dahsyat sekali. Sebagaimana Allah mengatakan pada ayat yang lain, inna batsya rabbika lasyadid. Pada surat Al-Buruj ayat 12, sesungguhnya siksaan pemeliharamu sungguh sangat-sangat dahsyat. Kemudian Allah mengatakan wa kadzalika, dan seperti itulah haqqat, pasti, kalimatu rabbika, ketetapan pemeliharamu, alal ladzina kafaru, terhadap orang-orang kafir. Kenapa? Annahum, karena mereka itu ashabun nar, adalah penghuni-penghuni neraka. Yang dimaksud kalimatu rabbika, ketetapan pemeliharamu, yaitu ketetapan Allah untuk menyiksa atau menurunkan siksa bagi orang-orang yang mendustakan rasul mereka. Jadi maksud ayat ini, sebagaimana umat-umat terdahulu mendustakan rasul-rasul mereka, akhirnya ketetapan siksa datang, demikian juga untuk umat kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pun juga akan mendapatkan ketetapan siksa dari Allah. Dan betul Allah sudah turunkan siksa kepada umat kafir yang mengkafiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu? Pada perang Badar. 300 umat Islam melawan 1000 orang kafir, tapi ternyata yang 1000 kalah. 70 dari mereka mati sangit. Sementara umat Islam mereka memenangkan peperangan. Padahal tidak imbang, 1 lawan 3, 300 melawan 1000, tapi yang menang adalah yang lebih sedikit. Ini karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kalimat rabbika, ketetapan Allah untuk menyiksa umat-umat yang kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka disiksa oleh Allah? Annahum ashabun nar, karena mereka adalah penghuni neraka. Jadi setiap manusia ini sudah dicap oleh Allah. Ini cap penghuni neraka, ini cap penghuni surga. Nah, mereka sudah dicap sebagai penghuni neraka, ya pasti akan dapat siksa. Orang kalau sudah dicap oleh Allah dalam perut ibunya, ini adalah calon penghuni neraka, sudah nggak bisa apa-apa dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sa'idu man sa'ida fi batni ummih. Orang yang bahagia, maksudnya calon surga, adalah orang yang bahagia sejak di perut ibunya, yaitu sudah dicap sebagai ahli surga. Maksudnya sudah ditetapkan oleh Allah, ini adalah ahli surga. Wasyaqiyyu, adapun orang yang celaka, yaitu penghuni neraka, adalah orang yang celaka sejak dari perut ibunya. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, kita semua nggak tahu apakah kita dicap surga atau neraka, nggak tahu. Tapi yang penting, mari kita melanjutkan amal-amal baik kita, karena siapa yang terbiasa melakukan amal-amal baik biasanya mati dalam kebaikan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Maksudnya jagalah Islam sehingga matinya nanti juga dalam keadaan Islam. Salat jamaah lanjutkan terus menerus. Pengajian lanjutkan terus menerus. Apapun kebaikan lanjutkan terus menerus. Kemudian Allah mengatakan, alladzina, orang-orang yang atau malaikat-malaikat yang yahmiluna, memikul al-arsya, singgasana Allah, wa man haulahu, dan malaikat-malaikat yang di sekitarnya, yusabbihuna, mereka bertasbih, bihamdi rabbihim, dengan memuji pemelihara mereka, wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yastaghfiruna, dan mereka memintakan ampun lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman. Sampai di sini dulu karena ayatnya agak panjang nih. Ayat ini bicara tentang para malaikat pemikul singgasana Allah. Berarti mereka adalah malaikat-malaikat khusus.
Karena kalau memikul singgasana Allah berarti paling dekat sama Allah Subhanahu wa taala, karena Allah di atas singgasananya. Ibnu Katsir mengatakan bahwa malaikat pemikul singgasana Allah ada 4 malaikat. Jadi gambarannya, namanya kursi ada 4 kakinya, ya. Maka dipikul oleh 4 malaikat. Ini kalau manusia, ya, kursinya manusia seperti itu. Nah, gambarannya seperti itu. Tapi kita tidak ngerti bagaimana bentuknya arsy karena belum pernah melihat. Tapi dijelaskan oleh Ibnu Katsir ada 4 pemikul singgasana Allah Subhanahu wa taala. Singgasana Allah adalah makhluk yang paling besar dan makhluk yang paling tinggi. Kita berada di bumi, di atas kita ada langit. Di atas langit ada langit lagi, terus sampai ke atas paling mentok adalah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu sudah enggak ada makhluk lagi. Allah Subhanahu wa taala di atas singgasananya. Singgasana Allah ini adalah makhluk yang terbesar. Disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya singgasana Allah kalau dibandingkan dengan kursi Allah itu seperti satu gelang dilempar di padang pasir. Gelangnya yang kecil tadi seperti kursinya Allah. Padang pasir yang luas tadi seperti singgasananya Allah. Kemudian kursinya Allah ini kalau dibandingkan seluruh alam semesta langit bumi, maka itu seperti gelang yang dilempar di padang pasir. Padang pasir yang luas seperti besarnya kursi Allah. Alam semesta langit bumi ini meskipun seluas yang kita lihat ini, tapi ternyata sekecil gelang kalau dibandingkan dengan kursinya Allah Subhanahu wa taala yang seluas padang pasir tadi. Jadi bagaimana luasnya singgasana Allah? Enggak kebayang sama sekali. Inilah singgasana Allah. Maka orang kalau tidak mengetahui keagungan Allah, ini kebangetan sekali. Betapa kecil manusia ini dibandingkan dengan bumi. Betapa kecil bumi ini kalau dibandingkan dengan alam semesta semuanya. Betapa kecil alam semesta ini kalau dibandingkan dengan kursi Allah. Kursi Allah kecil juga kalau dibandingkan dengan singgasana Allah. Nah, singgasana Allah saja sebesar itu, bagaimana penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala pasti lebih maha agung, maha besar. Maka orang yang mengetahui maha besarnya Allah tidak mungkin dia bersumpah dengan nama Allah tapi sumpahnya bohong. Karena sumpah ini adalah mengucapkan sesuatu zat yang dianggap besar. Lah ternyata dia sumpah isinya bohong, berarti meremehkan sesuatu zat tadi, meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mengetahui kebesaran Allah orang seperti itu. Orang yang mengetahui kebesaran Allah, maka dia sadar bahwa segala sesuatu diatur oleh Allah, sehingga masalah sebesar apapun akan jadi ringan baginya. Kenapa? Teringat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya jadi kecil. Karena itulah Rasulullah kalau ada masalah besar, beliau mengatasi dengan apa? Salat 2 rakaat. Wasta'inu bis sabri was shalah. Ketika salat mengucapkan Allahu Akbar, Allah paling besar, nah, maka segala masalah jadi terasa kecil karena Allah paling besar. Kemudian waman haulah, malaikat yang di sekitarnya, siapa mereka? Disebut sebagai malaikat karubiyun. Pernah mendengar, Pak? Nah, kalau belum pernah mendengar ini perlu dicatat. Malaikat karubiyun. Malaikat karubiyun adalah malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka adalah 3 malaikat yang terkenal: Jibril, Mikail, Israfil. Jibril pembawa wahyu, Mikail penurun hujan, Israfil peniup trompet atau sangkakala hari kiamat. Ini menurut sebagian para ulama tafsir. Wallahu a'lam bishawab. Nah, para malaikat itu apa amalan mereka? Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Terus-menerus mereka tasbih, enggak pernah berhenti. Sama dengan manusia, terus-menerus bernafas. Mau tidur, mau berdiri, mau duduk, nafas enggak pernah berhenti. Malaikat tasbihnya juga seperti itu, seperti nafas. Maka kita diilhami nafas, para malaikat diilhami tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka memintakan untuk orang-orang beriman. Kita-kita ini dimintakan oleh malaikat ampunan kepada Allah. Nah, kalau kita saja dimintakan ampunan oleh para malaikat, maka sepantasnya kita juga minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat memintakan ampun untuk kita. Kenapa? Kita ini punya banyak dosa.
maka malaikat memintakan ampun untuk kita. Nah, kita harus sadar berarti bahwa kita banyak dosa. Karena itu PR yang setiap hari harus kita lakukan. Saya ulang-ulang lagi, setiap hari bacalah astaghfirullahal azim wa atubu ilaih 100 kali minimal. Ini sudah diijazahkan oleh beberapa guru kami untuk diamalkan setiap hari. Kenapa? Dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah sepantasnya yang kita lakukan. Kita punya dosa banyak, malaikat saja yang tidak berdosa mintakan ampun untuk kita, malah kita yang punya dosa tidak minta ampun. Ini kan aneh. Maka wajib atau harus kita melakukan hal tersebut. Ada ayat yang mirip dengan ayat ini, yaitu pada surat Asy-Syura ayat 5, wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardi. Para malaikat tasbih dan memintakan ampun untuk orang-orang yang ada di bumi. Bedanya apa? Kalau pada surat Asy-Syura ini para malaikat secara umum, tetapi kalau yang pada surat Ghafir ini adalah malaikat pemikul arsy dan malaikat-malaikat karubiyun. Apa doanya para malaikat? Allah mengatakan, Rabbana wahai Rabb kami, wasi'ta, engkau mencakup kulla syai'in, segala sesuatu, rahmatan, dengan rahmat, wa ilma, dan dengan ilmu, faghfir, maka ampunilah, lilladzina tabu, bagi orang-orang yang tobat, wattaba'u sabilak, dan mengikuti jalanmu, waqihim, dan jagalah mereka, adzabal jahim, dari siksaan neraka jahim. Inilah doanya malaikat untuk kita orang-orang beriman. Doanya dimulai dengan Rabbana. Makanya sebagian ulama berpendapat Rabbana itu adalah nama Allah yang teragung, sehingga kalau kita berdoa dengan Rabbana lebih mustajab daripada dengan lafal-lafal yang lain. Dan inilah doanya para malaikat, pakai Rabbana, Rabbana atina fid dunya hasanah misalnya. Pakai Rabbana, meskipun tidak harus Rabbana, pakai Allahumma juga boleh, pakai ya dzal jalali wal ikram juga bagus. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, alidzu biyadzal jalali wal ikram, perbanyaklah mengucapkan ya dzal jalali wal ikram. Maksudnya kalau berdoa kita disuruh memanggil Allah dengan nama ya dzal jalali wal ikram. Jadi ringkasnya, sebelum berdoa hendaklah kita memuji Allah. Di sini malaikat memuji dengan mengatakan Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Ya Allah, rahmatmu luas, ilmumu luas. Maksudnya rahmatmu luas, semua dosa diampuni oleh Allah. Enggak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Maka ini luasnya rahmat Allah. Dosa apapun, berzina, membunuh, mencuri, apapun dosa dilakukan oleh satu orang, mengumpulkan seluruh dosa. Bahkan syirik dia juga lakukan, menyembah berhala. Tapi kalau tobat pasti akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga luas, maksudnya mengetahui segala sesuatu. Enggak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apa yang kita pikirkan, mikir jelek atau mikir baik, Allah tahu. Apa yang kita masukkan dalam hati, membatin yang buruk atau membatin yang baik, Allah tahu. Nah, maka kita perlu minta ampun kepada Allah, karena segala sesuatu dalam tubuh kita, dalam diri kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berhak mendapat ampunan? Malaikat mengatakan faghfil lilladzina tabu wattaba'u sabilak. Ampuni orang-orang yang tobat dan mengikuti jalanmu. Jadi yang berhak mendapatkan tobat dari Allah, ampunan dari Allah adalah orang-orang yang mengikuti jalan Allah. Jalan Allah maksudnya apa? Agama Islam ini. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, Allah mengatakan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim siratillah. Engkau menunjukkan kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya Allah, yaitu agama Islam ini. Agama Islam isinya dua, fi'lul khairat, melakukan kebaikan-kebaikan, tarkul munkarat, meninggalkan keburukan-keburukan. Jadi orang yang berhak dapat ampunan adalah orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Orang yang meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, itulah yang berhak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa taala. Waqihim adzabal jahim, jagalah mereka dari siksa neraka jahim.
Al-Jahim nama lain dari Jahannam. Jadi bukan neraka itu bermacam-macam, ada neraka Jahim, ada neraka Jahannam, bukan gitu. Neraka cuma satu. Tetapi neraka ini bertingkat-tingkat. Tingkat-tingkatnya turun ke bawah. Semakin ke bawah semakin dahsyat siksanya. Maka orang-orang kafir, musyrik itu berada di dasar yang paling bawah di neraka. Termasuk orang-orang munafik. Karena munafik adalah termasuk orang musyrik, orang kafir, sehingga mereka berada di neraka yang paling bawah. Nah, Jahim ini nama lain dari neraka Jahannam. Disebut Jahannam karena sangat dalamnya. Disebut Jahim karena apinya terus menyala terus. Jadi Jahim itu yang dinyalakan. An-naru juhimat, api dinyalakan, nyala terus menerus, nyalaannya sangat dahsyat. Maka disebut Jahim karena sifatnya Jahim. Disebut Jahannam karena sifatnya Jahannam. Itu adalah nama-nama yang menunjukkan sifat-sifat neraka Jahannam. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita sampaikan, benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.